Oke, selamat sore. Hari ini saya akan memulai dengan dongeng saya. Kita masih di program Mendongeng dari Rumah, dari Mahima. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Hari ini, sore hari ini, kita akan mulai mendongeng. Dan saya sudah sebenarnya mulai beberapa menit yang lalu. Hari ini saya akan mendongeng tentang Van Gogh. Dongeng Van Gogh dan bingkisan telinga. Baik, mungkin sudah banyak yang tahu siapa itu Van Gogh, atau mungkin ada yang belum tahu. Van Gogh adalah seorang pelukis terkenal dari Belanda. Dongeng ini berkisah tentang Van Gogh yang saya adaptasi dan saya sesuaikan dengan keseharian saya di sini ya. Jadi pada suatu hari, tepatnya tanggal 30 Maret 1853, lahirlah seorang anak kecil yang diberi nama William Vincent van Gogh. William Vincent van Gogh atau yang sering disebut dengan Van Gogh adalah anak yang sangat berbeda dari anak-anak yang lainnya. William Vincent van Gogh adalah anak kecil yang suka menyendiri, suka merenung, suka menghayal, suka berimajinasi. Dia bukanlah anak-anak normal pada umumnya. Dia senang melihat hal-hal yang unik, dia senang melihat hal-hal yang ganjil, dan dia juga senang bereksperimen. Nah, ada satu keunikan di diri Van Gogh yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, yaitu dia bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Telinga Van Gogh memiliki keunikan. Telinga kanannya dihuni oleh dunia biru dan para kurcaci biru. Para kurcaci biru ini tinggal di sebuah dunia yang semuanya biru. Orangnya berwarna biru, rumahnya berwarna biru, lautnya biru, langitnya biru, sawahnya biru, hutannya biru. Mereka semua berwarna biru. Itu ada di telinga sebelah kanan dari Van Gogh. Di sini ya. Ini dihuni oleh para kurcaci biru. Semua biru, dunia biru. Para kurcaci di dunia biru semua tertib dan teratur. Kota biru itu sangat bersih, sangat damai, terukur, terstruktur, teratur. Semua berjalan dengan sistem. Dan kalaupun ada kurcaci yang nakal, kurcaci itu akan ditangkap dan dikembalikan menjadi teratur kembali. Tidak ada di jalanan hal-hal yang aneh dan ganjil. Semuanya serba tertib. Nah, itulah telinga kanan dari Van Gogh yang mendengar suara kurcaci biru. Sementara itu, di sebelah kiri dari telinganya, itu dihuni oleh para kurcaci kuning. Dunia itu berwarna kuning semuanya. Rumah-rumahnya kuning. Kemudian sawahnya kuning, langitnya kuning, gunungnya kuning juga, orang-orangnya semua kuning. Dan berbeda dengan para kurcaci di dunia biru, para kurcaci di dunia kuning ini luar biasa nakal-nakalnya. Semuanya nakal dan tidak teratur. Bahkan rumah-rumah mereka saja itu tidak teratur, jumpalitan. Atap yang harusnya di atas itu di bawah. Kemudian binatangnya juga aneh-aneh. Yang berenang, ini tidak. Di dunia kurcaci kuning malah ikan-ikan terbang, burung-burung yang menyelam. Aneh sekali, semua
serba jumpalitan di dunia kuning itu. Nah, di dunia kuning itu justru kalau ada yang tertib, mereka ditangkap, dikembalikan menjadi tidak tertib lagi, sehingga kota itu kacau sekali. Lihat, kacau sekali. Lain dengan dunia biru, semuanya serba tertib, serba indah. Tapi para kurcaci di dunia kuning itu terlihat sangat bahagia. Mereka selalu tertawa-tawa, mereka selalu bergembira, mereka tak punya aturan. Mereka tak punya aturan. Itu sebabnya mereka sangat lepas, sangat bebas, sangat berbahagia. Nah, para kurcaci di dunia biru maupun para kurcaci di dunia kuning, mereka berdua ini bisa bersuara dan berbicara kepada Van Gogh. Tetapi Van Gogh tidak bisa mendengar apa-apa. Tidak bisa berbicara balik kepada mereka. Artinya hanya satu arah saja, kurcaci saja yang bisa berbicara. Sementara Van Gogh tidak akan bisa membalasnya. Kasihan Van Gogh. Dia kadang merasa sangat kecewa. Kenapa hanya mereka yang bisa berbicara dan dia tidak bisa menyauti mereka. Nah, dunia telinga kiri dan dunia telinga kanan ini hanya dipisah oleh selaput tipis saja, tipis sekali, dan tidak dapat dilihat. Nih, selaputnya sangat tipis, bening, tapi tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi kurcaci biru bisa melihat apa yang terjadi di kurcaci kuning. Jadi mereka bisa melihat, saling mengomentari, tapi tidak bisa saling menyentuh. Ya. Nah, sekarang suatu hari Van Gogh berada di sekolah dan dia tidak fokus karena kurcaci-kurcaci ini selalu mengganggunya. Kurcaci kuning akan mengatakan, "Van Gogh, untuk apa kau belajar? Belajar itu sia-sia, tidak usah sekolah." Lihat kami bebas ini berjumpalitan, lihat. Tidak ada gunanya menjadi normal itu biasa-biasa saja. Lihat. Ya, kami bisa bebas, tidak ada aturan. Begitulah. Tapi kurcaci biru memperingatkan Van Gogh, jangan Van Gogh, tidak boleh liar, harus tertib jadi manusia. Untuk apa kamu liar? Kalau liar nanti tidak bisa sukses. Seperti kami saja, lihat, langit kami biru, langit kami luas, teratur, tertib, lautnya juga bagus. Tidak seperti dunia kuning, semuanya kacau balau. Masa ikan saja terbang, malah burung yang menyelam, aneh sekali. Tapi kurcaci kuning, keluar saja dari sana, tidak ada gunanya. Van Gogh, untuk apa kau di sana? Sia-sia. Dan akhirnya Van Gogh pun tidak fokus belajar. Bukannya dia tidak pintar, tapi dia merasa hidupnya sungguh kacau dengan suara-suara dari telinga kiri dan telinga kanannya. Dia tidak mampu membedakan yang mana yang benar. Dan akhirnya gurunya pun marah pada dia. "Van Gogh, sini sebentar." Gurunya berada di dunia biru, tertib. "Saya lihat kamu selalu tidak fokus belajar. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab? Kenapa kamu tidak fokus?" Van Gogh tidak menjawab. Dia malah keluar dari sekolah. Gurunya marah-marah. Dikasih tahu malah ngeluyur keluar. Van Gogh. Gurunya marah. Dan dia pun melapor kepada orang tuanya. "Pak, Van Gogh tidak mau belajar, tidak fokus belajar." Orang tua Van Gogh berkata pada Van Gogh, "Kau harus serius belajar, kau harus sukses, tidak boleh bolos. Kalau bolos, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa." Van Gogh sedih. Yang mana yang dia dengar? Yang biru atau yang kuning? Oh, Van Gogh sedih sekali. Dia masih kecil ketika itu. Tapi kalian mungkin bisa menebak, saat itu
Van Gogh memilih keluar dari sekolah. Dan begitulah yang terus terjadi. Van Gogh masuk ke sekolah baru, kemudian keluar lagi. Kembali dia belajar dari awal, kembali dimarahi oleh gurunya, kembali dia keluar, kembali masuk, keluar lagi, dan seterusnya. Dia tidak pernah menjalani pendidikan yang bagus. Itu semua karena kurcaci-kurcaci ini terus mengganggu dia dari telinganya. Kurcaci biru terus bertahan. Van Gogh, kamu harus tertib, sopan, teratur, terukur, terstruktur, sistematis. Lihat dunia ini, semuanya tertib, semuanya tertib. Lihat bulan, lihat matahari, semuanya tertib. Lalu kurcaci kuning akan mengejek. Kamu itu hidup cuma sekali. Kalau tidak menjadi dirimu sendiri, kamu akan mati, akan menyesal. Ayo, menjadilah diri sendiri, menjadi lagi lah. Jadi lagi lah, Van Gogh. Jangan hiraukan orang-orang yang normal itu. Jadi lagi lah. Lalu Van Gogh pada usia 23 tahun, dia bekerja di sebuah galeri seni. Saudaranya bekerja di sana dan dia mulai berkenalan dengan lukisan. Di sana dia mengenal lukisan yang sangat indah-indah. Dia baru tahu, oh, apa ini? Ini dunia yang baru. Dunia melukis ini adalah dunia yang sangat indah. Dia bekerja di sana, tapi dia sedih karena barang-barang seni yang dijual itu sangat murah. Bagi Van Gogh itu tidak masuk akal. Kenapa barang seni dijual murah-murah padahal membuatnya sangat sulit? Akhirnya dia keluar dari toko seni itu. Dia merasa tidak cocok di sana. Kurcaci kuning kembali mentertawakan. Sudah aku bilang kan, kamu tidak cocok jadi pegawai. Lebih baik kamu jadi dirimu saja, Van Gogh. Kamu mau jadi apa? Van Gogh sedih. Dia merenung dan berpikir, mau jadi apa hidupnya ini? Kemudian dia pergi ke sebuah desa yang berada di sebuah desa yang indah bernama Barinage. Ya. Itu berada di Belgia. Van Gogh berusaha menemukan dirinya dengan menjadi seorang pembaca kitab suci bagi orang-orang miskin. Mengapa dia bisa beralih menjadi pembaca kitab suci? Karena dia berpikir bahwa ketika kita sudah tidak punya pilihan, kembalilah kepada Tuhan. Van Gogh merasa Tuhan memanggilnya, dan si kurcaci biru mengatakan, bagus Van Gogh, kau harus kembali ke jalan Tuhan. Kamu sudah tidak teratur ini hidupmu, kembali ke jalan Tuhan. Dia pindah ke desa itu, desa di mana para penambang miskin, penambang batu bara yang miskin hidup. Dan di sana Van Gogh melihat kenyataan yang sangat pedih. Kenapa? Karena para penambang yang miskin ini berusaha sekuat tenaga merelakan hidupnya untuk menambang, tapi mereka mendapat upah yang sangat kecil. Van Gogh menguatkan batin mereka, menguatkan spiritual mereka, membacakan kitab suci kepada mereka. Tapi dalam hati dia begitu sedih. Mengapa dunia ini tidak adil kepada para pekerja yang seperti itu? Dia terus melakukan pengamatan dan ternyata dari sanalah dia melihat pemandangan yang indah. Di sanalah dia mulai melukis dan di sanalah dia memutuskan untuk menjadi seorang pelukis. Ia berkata pada dirinya, di desa ini aku memutuskan akan menjadi seorang pelukis. Dia melihat pemandangan yang indah sekali di desa itu. Dia melihat ladang-ladang yang bagus, tambang-tambang yang indah. Dia melihat orang-orang yang begitu jujur bekerja meskipun mendapat upah yang rendah. Dia menggambar banyak sekali di sana. Akan tetapi
Lama-kelamaan dia berpikir, gambarku ini membosankan. Aku tidak suka. Kurcaci biru berkata di telinga kanannya, "Jangan putus asa, Van Gogh. Teruskan. Itu sudah bagus, gambarmu itu bagus." Tapi kurcaci kuning telinga kirinya mengatakan, "Sudah kubilang, karyamu jelek." Kamu itu tidak berbakat jadi pelukis. Bakar saja semua karyamu itu, rusak saja. Jelek itu semua, jelek. Van Gogh entah kenapa selalu memikirkan si kurcaci kuning ini lebih awal. Dia selalu menganggap serius kurcaci kuning. Lalu dia menghancurkan semuanya. Dia robek, dia hancurkan semuanya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Aku akan hancurkan semuanya. Dia hancurkan semuanya. Dan dia putus asa dia. Aku tidak akan lagi melukis. Lukisanku jelek. Nah, kemudian dia pergi ke Paris, Prancis. Di sana lagi-lagi dia bertemu dengan seorang seniman yang bernama Gauguin. Seniman itu mengajarkan kepada Van Gogh bagaimana cara melukis. Di sana pula Van Gogh mulai berkenalan dengan warna-warna yang sangat cerah. Misalnya warna biru yang sebiru-birunya dan warna kuning yang sekuning-kuningnya. Dia berkolaborasi dengan seniman itu dan dia berkata, "Inilah jalan menuju sukses sudah terbuka." Entah kenapa Van Gogh sangat suka dengan warna biru dan kuning. Mungkin karena dunia kurcaci itu berwarna biru dan kuning. Dia selalu suka warna biru. Coba lihat lukisannya, semua berwarna biru. Bahkan wajahnya sendiri pun berwarna biru. Nah, dia melukis lagi dan dia merasa lebih baik sekarang. Dia semakin semangat sekarang melukis di Prancis. Dia mengawali karir menjadi pelukis. Bersama sahabatnya mereka berkolaborasi menghasilkan sebuah lukisan yang indah dan dahsyat. Kurcaci biru kembali menghibur. "Van Gogh, kau pintar sekali, Van Gogh. Lihat lukisanmu, begitu indah, begitu sempurna." Sementara kurcaci kuning terus mengejeknya. "Van Gogh, apa yang kau lukis ini, Van Gogh? Kau melukis sampah. Kau melukis hal yang sia-sia, Van Gogh. Tidak usah. Lihat ini dunia kami. Tidak teratur, tidak terstruktur, tapi kami bahagia." Lain sekali bukan dengan dunia biru yang membosankan itu. Van Gogh merasa sangat marah pada telinga kirinya. Dia marah sekali. Dia tangkap telinga kirinya seperti ini. "Diam kau bodoh! Kau tidak boleh berkata seperti itu." Hal ini membuat dia sangat marah dan dia menyerang sahabatnya sendiri. Si Gauguin itu memutuskan pergi dan dia tidak mau lagi bersama Van Gogh. "Kau sia-sia, Van Gogh. Aku akan meninggalkanmu." Van Gogh depresi. Dia memandangi dirinya. "Benarkah aku sia-sia? Benarkah aku tak berguna? Benarkah lukisanku tidak berharga?" Telinga kirinya terus berkata, "Benar, itu tidak berharga." Dan Van Gogh mulai menarik telinganya. Dia ingin jauhkan itu. Dia tidak ingin mendengar suara-suara itu lagi. Dan dia memohon kepada peri telinga
datanglah malam ini, datanglah dan pisahkanlah telinga ini dari tubuhku. Dari sini pisahkan, pisahkan. Peri telinga datang. Ada apa, Van Gogh, kau memanggilku? Ada apa dengan telingamu? Aku ingin memotongnya. Aku tidak mau punya telinga ini. Dia terus bersuara, dia terus mengatakan aku bodoh, jelek, lukisanku tidak berguna dan sia-sia. Oh, peri telinga sangat kasihan dengan Van Gogh. Oh, baiklah, kalau itu yang kau mau. Dalam satu jentikan jari, maka telinga Van Gogh terlepas dari kepalanya. Van Gogh melihat, oh telingaku yang malang, maafkan aku tak bisa menjagamu. Oh telingaku yang malang, saatnya berpisah. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak akan pernah. Dia bungkus telinga itu dengan sebuah kertas koran. Dia bungkus seperti ini. Dan dia berikan kepada seorang gadis yang sering menontonnya dari seberang rumah. Dia menulis sepucuk surat di atasnya. Jagalah benda ini dengan hati-hati. Dia taruh di depan rumah si gadis kecil itu. Sementara dia mengikat telinganya dengan kain yang tebal. Dia tidak ingin mendengar lagi banyak suara yang datang dari telinganya. Dia memperban kepalanya dengan sangat kuat. Dia tidak mau mendengar apapun lagi. Kurcaci brengsek, berhentilah bicara. Aku bodoh, aku jelek, lukisanku jelek. Sekarang aku sudah tidak punya telinga dan aku akan menutupmu setebal. Jangan kau bicara lagi. Sementara itu, gadis kecil yang hidup di seberang rumah Van Gogh mengambil bingkisan itu dengan hati-hati. Hah? Dari Van Gogh? Pelukis itu? Apa isinya? Dia membuka dengan hati-hati. Apa ya? Apakah roti? Apakah bunga? Telinga yang berdarah. Menjijikkan sekali. Kenapa dia memberiku telinga? Kenapa dia tidak memberiku bunga, boneka, atau uang? Dan berisi surat, jagalah telinga ini dengan baik-baik. Dia saja tidak mau menjaga telinganya baik-baik, malah menyuruh orang menjaga telinganya. Aku sudah punya telinga, pikir gadis kecil itu. Aku tidak perlu telinga. Dibungkus lagi telinga itu. Dia pikir, aku perlu telinga. Aku tidak punya telinga. Aku kembalikan. Lah hadiah itu ke rumah Van Gogh. Van Gogh yang masih bersedih. Dia bersedih karena kehilangan telinga. Dia bersedih karena telinga itu sekarang sudah terpisah. Dia melihat bingkisan itu. Dia mengambil lagi. Telingaku dikembalikan. Aku baru saja memberikannya kepada gadis itu dan sekarang dikembalikan. Bahkan seorang gadis kecil saja tidak mau menerima pemberianku, apalagi orang lain. Dengan depresi dan putus asa, dia datang ke sebuah rumah sakit. Dokter, tolong sambungkan lagi telinga ini. Dokter terkejut. Dia membuka perban yang membalut telinga Van Gogh dan dia membuka bungkusan itu. Telingamu ini sudah hampir putus semuanya, tidak bisa disambung lagi. Tidak bisa Van Gogh, maafkan, aku tidak bisa membantumu. Dasar dokter bodoh, menyambung telinga saja tidak bisa. Baiklah, aku akan pulang. Dan saat itu dia kembali menutup telinganya.
Dia menutup erat-erat, tetapi suara para kurcaci itu masih saja terdengar. Van Gogh, meskipun kau sudah memotong telinga, kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi, Van Gogh. Kamu tidak bisa mengusir kami. Van Gogh semakin depresi dan dia melihat dirinya di kaca. Oh, lihatlah wajahku yang aneh ini. Dia pun melukis dirinya dengan perban yang membungkus telinga. Oh, telingaku, telingaku. Maafkan, aku telah memutusmu. Dan sekarang aku akan melukismu. Aku akan melukismu. Bingkisan telinga akan kubuat kepada seluruh anak kecil di seluruh. Van Gogh membuat lukisan dirinya. Dia juga membuat lukisan telinga sebanyak-banyaknya. Dia berjalan ke kota-kota. Dia berisi lukisan telinga. Dibingkisnya seperti ini kepada anak-anak di seluruh dunia. Menaruhnya di taman kota, dia menaruhnya di pasar, menaruhnya di sekolah. Dia ingin sekali orang-orang juga mendengar apa yang didengarnya. Tidak hanya dia sendiri, karena dia begitu kesepian dan hanya dia yang bisa mendengar itu. Jadi dia memutuskan untuk menyebarkan telinga itu ke seluruh penjuru. Tapi lagi-lagi Van Gogh begitu bersedih sehingga dia tidak tahu lagi dia mau jadi apa. Dan kemudian lukisan telinga sudah dia sebarkan ke seluruh negeri. Kembali dia merasa kesepian yang begitu mendalam. Akhirnya dia datang ke sebuah rumah sakit jiwa. Dia berkata, "Dokter, tolong rawat saya. Sepertinya saya sakit jiwa." Kurcaci kuning itu tertawa. Oke, lanjut. Oke. Dan Diulang aja bilang tadi sinyalnya. Oke. Van Gogh merasa sangat kesepian. Dia sudah kehilangan telinga, tapi dia tidak kehilangan suara-suara di dalamnya. Kurcaci itu tetap hidup, tetap ada. Dunia kuning itu tetap ada juga. Dan dia tidak mampu mencegah mereka terus saja berbicara dan terus saja berbicara. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke sebuah rumah sakit jiwa. "Dokter, aku merasa aku sakit jiwa. Tolong periksalah aku." Dokter memeriksa Van Gogh. Mereka mendapat sebuah bukti bahwa ternyata Van Gogh menderita psikotik akut. Dia perlu dirawat. Selama masa dirawat di rumah sakit jiwa itulah Van Gogh banyak sekali melukis. Dia merasa menemukan dirinya di dalam lukisan. Dia tetap merasa lukisan telah menyerap hidupnya dan dia merasa kosong. Tapi dia tahu sekarang bahwa melukis adalah hidup. Di rumah sakit jiwa itulah ia melukis sebuah masterpiece yang berjudul Starry Night. Kenapa lukisan itu muncul? Karena ia memandang keluar jendela dan dia melihat bintang-bintang berpendar dengan begitu indahnya. Juga bulan. Dia melukis Starry Night sambil membayangkan keindahan itu. Dia merasa hidupnya tenang.
bintang-bintang bertaburan di langit yang sangat biru. Van Gogh merasa hidupnya tak lama lagi. Dia melukis sebanyak-banyaknya. Dia melukis setiap hari, setiap waktu. Dia melukis tanpa pernah mempedulikan lagi suara kurcaci kuning dan biru di telinganya. Dia tak peduli, dia terus melukis. Setelah Starry Night, ada lukisan yang dibuat juga di rumah sakit itu. Salah satu yang terkenal adalah ladang gandum. Ladang gandum juga didominasi oleh warna-warna keemasan yang menyilaukan dan juga warna biru. Sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan suara-suara di dalam telinganya melemah, meredup, mengecil perlahan. Ada bisik yang berkata, Van Gogh, kau akan mati. Van Gogh, kau akan mati. Van Gogh merasa hidupnya akan selesai. Dan sebelum dia benar-benar meninggal, dia memanggil malaikat. Malaikat, datanglah. Aku merasa sebuah besi panas menerjang jantungku. Bisakah kau memeriksa apakah aku akan bertahan atau tidak? Sang malaikat memeriksa jantung Van Gogh, dan ternyata jantung itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Van Gogh merasa dia begitu kesepian dan kesedihannya begitu mendalam. Di akhir hidupnya, sebelum dia menutup mata, dia berkata, hanya kesedihan yang abadi. Hanya kesedihanlah yang abadi. Hanya kesedihanlah yang abadi. Oke. Itulah dia dongeng Van Gogh. Semoga berkenan. Cerita Van Gogh memang sangat misterius. Kematiannya juga sangat misterius. Ada yang mengatakan dia bunuh diri, ada yang mengatakan dia ditembak oleh orang dari jarak jauh. Kemudian hidupnya penuh dengan kesedihan hingga akhir hayatnya. Tetapi justru setelah dia mati, karya-karyanya sangat terkenal. Di akhir cerita disebutkan bahwa seorang anak kecil laki-laki memungut lukisan telinga dari Van Gogh. Dia membuka lukisan telinga itu, ini ending, ternyata berisi sebuah lukisan telinga. Anak kecil itu kemudian memasang lukisan telinga itu di kamarnya, dan dia bercita-cita menjadi pelukis. Anak kecil itu setiap hari melukis. Anak kecil itu sangat bahagia menjadi pelukis. Ya, dia pun bertekad untuk menjadi pelukis yang hebat di masa depan. Ternyata ada satu anak kecil yang bisa melahirkan karya-karya terinspirasi dari Van Gogh. Ya, sekian. Terima kasih. Anak kecilnya mana? Sini? Kayu hujan, ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Dan kita jumpa lagi di program Mendongeng dari Rumah berikutnya. Terima kasih kepada tim yang ada di sini. Ada Putih, ada Kayu, ada Ole, ada Kardian, ada Bapak, dan ada keluarga di sini. Terima kasih. Mana? Coba disapa dulu. Oke, dah. Masuk. Oke. Udah selesai nih.
Selesai. Cek, cek, dan Bye. Thank you.